Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.10, IPS KD 3.2, dan PPKN KD 3.4. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar pesawat bertenaga matahari. Seorang penemu balon berkebangsaan Swiss, Bertrand Piccard, yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Swiss melakukan uji coba dalam pembuatan pesawat berbahan bakar energi matahari. Rentang pesawat ini dibuat lebar sekitar 72 meter. Hal ini dilakukan agar panel surya di atasnya dapat mengumpulkan energi matahari cukup banyak. Pesawat ini digunakan untuk melakukan misi keliling dunianya secara bertahap. Pada bulan April 2016, pesawat ini tiba di California, Amerika Serikat pada tahap ke-9 dari seluruh perjalanan yang direncanakannya mulai bulan Maret 2015. Hingga saat ini, manusia masih berupaya keras untuk meningkatkan dan menemukan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Modernisasi menuntut segala sesuatu lebih cepat dan efisien, termasuk sistem transportasi baik air maupun udara. Mari kita baca artikel berikut ini. Pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air dan udara. Perkembangan teknologi terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi ini dimaksud untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pergi ke sekolah menggunakan bus tentunya lebih mudah dibandingkan dulu ke sekolah dengan berjalan kaki. Manusia pada saat ini memang tidak bisa terlepas dengan namanya teknologi. Di zaman modern dan era globalisasi ini, kita dituntut untuk dapat menggunakan teknologi yang ada. Tujuannya adalah supaya kita dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan perahu rakit digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Kapal-kapal modern dapat mengangkut barang berton-ton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan kini sebuah kapal besar dapat digunakan sebagai landasan untuk pesawat tempur. Kapal ini adalah kapal militer yang disebut kapal induk. Masyarakat pada zaman dulu tidak memiliki transportasi udara. Mungkin zaman dahulu transportasi udara yang paling canggih adalah balon udara. Perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan angkutan darat atau angkutan laut. Sekarang terdapat berbagai jenis alat angkutan udara, antara lain helikopter, pesawat tempur, serta pesawat penumpang. Bahkan kini manusia dapat menjelajah angkasa luar dengan menggunakan pesawat angkasa luar. Perlu ditekankan lagi bahwa perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada transportasi saja, melainkan pada seluruh bidang kehidupan, seperti di militer, kesehatan, dan komunikasi. Namun, perkembangan teknologi ini lambat laun memiliki dampak negatif seperti polusi udara akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor. Kita harus bersikap bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi ini agar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dan dimanfaatkan sisi-sisi positifnya. Tabel berikut ini adalah perbandingan alat transportasi air dan udara sebelum modernisasi dan setelah modernisasi. Transportasi air sebelum modernisasi digerakkan oleh tenaga manusia dan angin. Fungsinya adalah alat transportasi, contohnya adalah perahu layar dan perahu dayung. Transportasi air setelah modernisasi bertenaga mesin, contohnya adalah kapal pesiar. Transportasi udara sebelum modernisasi, tenaga penggeraknya adalah udara panas,
Contohnya adalah balon udara. Transportasi udara setelah modernisasi, tenaga penggeraknya adalah mesin, contohnya adalah pesawat terbang. Dampak modernisasi terhadap sistem transportasi air atau udara, dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yaitu biaya transport relatif lebih murah, dapat mengangkut lebih banyak muatan, waktu tempuh lebih cepat, dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang jauh, dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang sulit dijangkau, dapat bepergian lebih nyaman, dan meningkatkan perekonomian. Dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, tingkat kenyamanan hidup berkurang, terutama pemukiman di sekitar bandar udara, dan menimbulkan ketergantungan. Dampak positif terhadap lingkungan, interaksi makin intensif, terutama lingkungan sosial, lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan, dan meningkatkan perekonomian. Dampak negatif terhadap lingkungan menyebabkan polusi atau pencemaran, baik udara maupun laut atau air, menyebabkan polusi suara, dan berkurangnya area hijau atau lahan produktif. Itulah dampak modernisasi terhadap sistem transportasi air atau udara. Alat transportasi bermesin kini menjadi pilihan utama untuk digunakan. Lalu, bagaimana dengan alat-alat transportasi tempo dulu yang pernah digunakan masyarakat? Beberapa contoh alat transportasi itu tersimpan di museum-museum, tetapi ada juga yang dijadikan benda koleksi oleh masyarakat. Berikut adalah salah satu kisahnya. Mari kita baca dengan seksama. Sepeda ontel warisan kakek oleh Yoga T. Kring, kreng, kring, kreng. Bunyi bel sepeda milik ayah. Di depan rumah, ayah sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Seperti biasa pula, ayah akan mengajak Didin berangkat bersama. Tempat kerja ayah terletak tepat di depan sekolah Didin. Akan tetapi, akhir-akhir ini sikap Didin agak berbeda. Ia sepertinya malas berangkat bersama ayah. Didin pura-pura sibuk mencari buku tulisnya. Didin, ayo kita berangkat sekarang, panggil ayah dari depan. Aku mencari buku catatanku dulu, ayah. Aku lupa meletakkannya. Ayah berangkat saja dulu. Didin jalan kaki saja, jawab Didin dari dalam kamarnya. Begitu melihat ayahnya berangkat, Didin bergegas keluar kamar dan langsung berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Sebenarnya, Didin senang berangkat bersama ayahnya ke sekolah. Hanya saja, ada yang membuatnya gelisah. Beberapa teman sekelasnya mulai mengolok-olok sepeda milik ayahnya. Menurut mereka, sepeda ayah sudah kuno dan ketinggalan zaman. Ayah memang pernah bercerita bahwa sepeda ayah memang sepeda yang dibuat pada zaman Belanda dulu. Sudah sangat tua. Orang-orang menyebutnya sepeda ontel. Sepeda ini terbuat dari rangka besi yang kuat dan tinggi. Ayah sangat sayang dengan sepeda itu, bahkan sangat bangga. Setiap hari sepeda itu dirawat dan diperiksa dengan teliti. Ayah bahkan memberinya nama sendiri, Sri Kandi. Siang itu, Didin pulang sekolah dengan berjalan kaki menyusuri jalan yang sepi. Panasnya matahari membuat Didin merasa kelelahan. Ia lupa membawa botol air minumnya. Didin merasa kehausan dan tiba-tiba kepalanya pening, matanya berkunang-kunang, keringatnya bercucuran. Didin merasa hendak pingsan. Tiba-tiba terdengar suara bel sepeda dari belakang. Kring, kreng, kring, kreng. Itu suara sepeda ayahnya. Din, ayo cepat naik. Kamu pucat sekali. Kamu pasti dehidrasi, perintah ayah. Walaupun Didin merasa segan naik sepeda ayahnya, tetapi ia merasa tidak punya banyak pilihan. Didin menurut. Ia pulang dibonceng ayahnya. Ini sepeda peninggalan kakekmu, Din, kata ayah ketika Didin meminta penjelasan mengapa ayahnya sayang sekali dengan sepeda ontel tua itu. Didin sudah terlihat lebih segar setelah minum cukup air dan merebahkan dirinya di kursi ruang tengah. Didin memang tak sabar ingin bertanya soal itu. Kakek juga sangat sayang dengan sepeda ini, Din. Dan waktu itu, ayah memang berjanji akan merawat sepeda peninggalan ini dengan baik jika kakek meninggal. Jelas ayah. Ayah tahu kamu malu dibonceng ayah dengan sepeda itu kan? Kamu harus tahu, sepeda itu kini harganya sangat mahal, Din. Para pecinta sepeda antik menghargainya dengan harga yang tinggi. Tetapi ayah tidak akan membiarkan sepeda itu dijual. Jadi, ayah juga berharap suatu saat nanti Didin yang akan merawat sepeda itu. Jelas ayah panjang lebar. Didin tertunduk. Sepeda itu ternyata sangat berharga bagi ayahnya. Dan hari itu, sepeda itu menolong Didin segera mendapatkan pertolongan. Aku harus minta maaf kepada ayahnya.
Maafkan Didin ya, Didin berjanji akan belajar merawat sepeda ayah baik-baik. Sebagai ucapan terima kasih Didin karena sepeda ini telah menolong Didin hari ini, kata Didin kepada ayahnya. Sebuah cerita dapat memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadimu. Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama seperti Didin? Setelah membaca cerita ini, tugas kalian adalah jelaskan persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan peristiwa yang pernah kamu alami atau yang pernah kamu tonton pada diagram berikut ini. Kerjakanlah pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Sepeda ontel memang merupakan sepeda tua, namun banyak orang yang menyukainya. Mari kita baca artikel menarik berikut ini tentang komunitas sepeda tua. Bergabung dengan sebuah komunitas membuat kita bertemu banyak orang dari berbagai daerah. Itu juga merupakan contoh usaha untuk memperkuat kesatuan dan kesatuan masyarakat. Lalu, apa ya dampaknya persatuan dan kesatuan dari sebuah komunitas terhadap masyarakat sekitar dan juga terhadap komunitas itu sendiri? Silahkan kalian lihat pada tabel berikut ini. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.